Beberapa hari terakhir publik dikejutkan oleh satu hal sederhana, sebuah huruf yang ternyata mampu membuat ruang politik nasional kembali bergemuruh. Huruf itu adalah J, inisial dari seseorang yang disebut sebagai Ketua Dewan Pembina Partai PSI. Ya. Nama lengkap tidak disebut, tidak ada foto, tidak ada pernyataan resmi bahwa huruf J itu siapa karena tertulis dalam struktur Partai PSI periode 2025-2030. Namun yang membuat publik bertanya-tanya, sosok ini bukan orang sembarangan tentunya, karena posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina adalah posisi yang strategis dan bergengsi di dalam tubuh Partai PSI itu sendiri. Struktur baru PSI itu diumumkan setelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Surat keputusan resmi sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM dan diterima langsung oleh kader PSI. Namun ketika wartawan menanyakan tentang sosok J yang tertulis di dalam dokumen itu, Supratman hanya menjawab dengan senyum dan kalimat ringan. Ia berkata, saya tidak hafal satu-satu. Yang saya hafal cuma Mas Kaisang sama Pak Sekjen. Silahkan tanya langsung ke PSI. Mohon maaf, tadi malam cepat-cepat saya buru-buru terkadang. Saya nggak hafal satu-satu, yang saya hafal Pak Kaisang sama Pak Sengger. Yang lainnya nanti silakan tanyakan kepada Sekjen PSI. Jawaban itu memperjelas satu hal, bahwa identitas sosok J memang belum terbuka bahkan di mata pejabat yang mengesahkan struktur partai itu sendiri, guys. Jadi dia tidak tahu katanya. Setelah itu semua mata tertuju pada Kaisang sebagai Ketua Umum Partai PSI. Publik berharap Kaisang memberikan kejelasan tentang siapa sebenarnya Ketua Dewan Pembina di partainya. Namun Kaisang justru menambahkan rasa penasaran itu. Dalam wawancara ia berkata bahwa saya masih menunggu hari yang baik untuk mengungkap siapa sosok Bapak J ini, guys. Sebuah pernyataan singkat tapi penuh makna. Ia tak menolak tapi juga tak membenarkan. Ia hanya menyebut akan menunggu hari yang baik. Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, itu memberikan nada serupa. Ia menegaskan bahwa struktur kepengurusan sudah lengkap, tapi waktu pengumuman untuk sosok J ini akan ditentukan oleh Kaisang sendiri. Itu kata Raja Juli Antoni. Nanti Mas Ketum katanya akan mengumumkan ke publik. Insya Allah sosoknya itu adalah sosok yang istimewa. Kan kemarin belum lengkap, namanya cuma J doang, inisial, bukan nama lengkap. Maksudnya kan kalau Bro Sekjen bilang nama lengkap, kemarin yang J itu tidak ada orang yang nama lengkap ini. Yang saya buka di Mas Ketum yang nanti akan mengumumkan publik ya. Kapan, Jen? Insya Allah secepat mungkin ya. Insya Allah. Gitu. Oke. Sosok istimewa inilah yang membuat publik semakin yakin bahwa sosok J itu bukan sembarang nama, guys. Muncul dua dugaan yang besar. Pertama, publik menduga bahwa J itu adalah Bapak Joko Widodo atau Presiden yang ke-7 Republik Indonesia. Karena kedekatan Jokowi dengan PSI itu memang sudah bukan rahasia lagi. Sejak partai ini berdiri, PSI itu sudah dikenal sebagai pendukung fanatik Joko Widodo. Apalagi Ketua Umum PSI hari ini itu adalah Mas Kaisang sebagai putra bungsu Pak Jokowi sendiri, guys. Bapak itu kenapa nggak ngefollow Instagram atau Twitternya Kaisang? Loh, kamu ngefollow toh? Pada follow-nya udah lama banget. Nggak tahu. Maka ketika muncul nama Bapak J di dalam struktur partai, maka wajar banyak pihak langsung mengaitkan dengan Jokowi. Namun ketika wartawan menanyakan hal itu kepada sang mantan presiden Bapak Jokowi itu sendiri, justru Pak Jokowi dengan nada datar itu hanya menjawab, tanya saja ke PSI. Jawaban itu seolah membuka dua kemungkinan. Bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, Jokowi itu tidak membantah. Dugaan kedua, beberapa pengamat itu mulai menilai bahwa sosok J ini mungkin adalah Jeffrey Giovanni, tokoh lama PSI yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina pada masa periode sebelumnya. Jeffrey adalah figur politik yang dikenal luas di kalangan partai, seorang komunikator publik yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak panjang di dalam dunia politik. Bila benar ia yang dimaksud, maka PSI tetap mempertahankan kontinuitas kepemimpinan Dewan Pembina tanpa perubahan besar. Namun, jika kini PSI tidak memberi kontribusi apapun, tidak mengiyakan, tidak membantah, mereka hanya menegaskan bahwa waktunya belum tiba.
bahwa akan ada momentum khusus hari baik seperti yang disebut Kaisang, di mana sosok itu nanti diumumkan ke publik. Di balik diamnya PSI tersimpan strategi komunikasi politik yang menarik. Mereka berhasil membuat publik bicara tentang partai ini selama berhari-hari tanpa perlu konferensi pers besar atau kampanye. Dengan hanya memperkenalkan satu huruf J, PSI berhasil menempatkan dirinya di pusat perhatian politik nasional, guys. Dalam dunia politik modern, misteri seringkali menjadi alat komunikasi yang sangat kuat. Sebuah teka-teki sederhana bisa menarik minat publik lebih besar daripada pengumuman resmi sekalipun. PSI tampaknya bukan sangat sadar akan hal itu, guys. Mereka menjaga momentum, menciptakan rasa penasaran, dan menyiapkan momen pengungkapan yang kemungkinan besar akan memiliki dampak politik yang begitu besar. Apakah Bapak J benar adalah Presiden Jokowi yang kini tengah memasuki fase baru setelah 2 periode memimpin negeri ini? Ataukah J ini adalah Jeffrey Giovanni, sosok lama yang kembali dipercaya untuk memberikan arahan ideologis kepada PSI? Atau justru ada nama lain di balik tokoh pembina ini, guys? Hingga saat ini semua masih menjadi tanda tanya. Namun hal yang jelas, PSI telah berhasil membuat seluruh Indonesia menunggu hari di mana Bapak J ini akan muncul dan memperkenalkan diri di publik. Dalam politik, tidak semua hal harus dijawab dengan cepat. Kadang sebuah pertanyaan bisa lebih kuat daripada jawaban itu sendiri. Dan misteri sosok J mungkin adalah cara PSI untuk menunjukkan satu hal, bahwa mereka tahu bagaimana cara mengendalikan perhatian publik. Entah siapapun Bapak J itu, satu hal yang pasti, pengumumannya nanti akan menjadi salah satu momentum yang paling menarik dalam dinamika politik Indonesia tahun ini. Sebuah langkah yang mungkin menentukan arah PSI sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan politik di nasional. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.